Kalau Pak Mahfud orang gagal nggak usah didengar. Dia sendiri memberikan nilai pada dirinya 5 kan. Saya males, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Gagasan Pak Prabowo memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nggak bisa dijawab dengan hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Prof, berarti Prof Mahfud menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah? Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam, kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari semua orang koruptor diam-diam. Kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai. Dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan. Kan gitu. Kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi, diam-diam sesudah akan ketahuan mengaku. Coba Anda ambil contoh. Bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Remi Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ya. Jadi seperti itu ya putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Remi Muiz. Ya, pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah 1 denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Ya, teman-teman, nanti kita akan melihat bagaimana komentar netizen, ya, tanggapan para netizen mengenai yang disampaikan oleh Habibur Rahman kepada Profesor Mahfud MD, di mana kata Habibur Rahman mengatakan bahwa Mahfud MD adalah orang gagal. Nah, ternyata bukan Habibur Rahman mendapatkan satu pujian, tetapi ya malah dia dihabisin oleh para netizen, dia dirujak habis oleh para netizen. Karena mereka tahu bahwa Mahfud MD adalah orang yang berhasil di dalam penegakan hukum dan juga orang yang sering bersuara di dalam penegakan hukum yang adil. Ya, terutama yang disampaikan atau yang dikritik oleh Profesor Mahfud MD ini mengenai korupsi timah, ya, di mana hanya dihukum 6,5 tahun. Sehingga kata Mahfud MD terlalu ringan hukumannya, dan Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidak memberikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.
Nah, itulah yang ditanggapi oleh Habibur Rahman, mengatakan bahwa ya jangan jadi acuan apa yang diomongkan oleh Mahfud MD itu. Mahfud MD itu adalah orang gagal. Nah, ini yang menjadi blunder besar yang dikatakan oleh Habibur Rahman, di mana para netizen ternyata bukan malah memuji apa yang dikatakan oleh Habibur Rahman, malah Habibur Rahman mendapat satu makian, mendapat satu sorotan yang tajam dan sangat ekstrim, ya, sehingga ya Mahfud MD ketika dimintai keterangan oleh wartawan bahwa bagaimana dengan tanggapannya untuk apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman, maka ya Mahfud MD mengatakan itu sudah ditanggapi oleh masyarakat sendiri. Oke, teman-teman, kita lihat beberapa komentar netizen, teman-teman. Ini menandakan bahwa para netizen sekarang itu tidak tidak seperti dulu, ya, bisa dimanipulasi, ya, artinya ya mungkin bisa saja dilakukan satu manipulasi, tetapi sekarang itu tidak bisa. Kenapa? Karena masyarakat sekarang sudah pintar, sudah tahu rekam jejak, ya, tahu rekam jejak dari Habibur Rahman, tahu juga rekam jejak dari Mahfud MD. Sehingga ketika Habibur Rahman mengatakan Mahfud MD adalah orang gagal, maka ya dia dirujak habis oleh netizen. Oke, mantap. Bapak Mahfud MD cerdas, jujur, tidak gila jabatan, korupsi, hukuman mati, sama dimiskinkan. Ya memang harus begitu, teman-teman. Ya, dimana kalau tidak ada efek jera, tidak ada hukuman yang seberat-beratnya bagi para koruptor, itu tindakan korupsi tidak pernah selesai sampai kapanpun. Ya, kenapa? Karena ya hukuman yang diberikan kepada para koruptor itu tidak sesuai dengan apa yang mereka curi. Contohnya 300 triliun. Ya, kalau ya hanya hukumannya 6,5 tahun, teman-teman, maka kita pastikan ya pasti ada yang mengkorupsikan uang negara lebih dari situ nantinya ke depan. Artinya bahwa para koruptor itu sudah antrian melakukan tindakan korupsi karena ya hukumannya itu terlalu ringan sekali. Nah, coba kan kalau misalnya ya dengan 300 triliun itu dilakukan perampasan aset, dimiskinkan ya keluarganya, dan juga sampai nantinya bisa saja dilakukan hukuman mati, maka para koruptor yang lain yang sedang antrian tadi ya bisa saja mengatakan ya jangan dulu melakukan, karena ya hukuman itu ya sangat berat. Artinya baru ya dilakukan pemberantasan korupsi, baru terwujud pemberantasan korupsi itu ketika yang dicuri itu ya lebih kecil ya dari hukuman. Artinya hukuman itu lebih besar daripada yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukannya. Nah, itu baru mantap. Misalnya dia mengkorupsikan uang 100 juta atau ya bisa dikatakan 1 miliar, maka langsung dilakukan hukuman mati. Itu sangat memberikan ketakutan bagi para koruptor. Dan memang harus begitu, karena seperti yang disampaikan oleh Ahok juga atau Basuki Cahayapurnama, bahwa masalah di negara kita ini adalah masalah korupsi. Ya, ketika korupsi sudah diatasi, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Ya, tingkat kemiskinan bisa ditekan dengan baik. Nah, itulah yang kita harapkan kepada Bapak Prabowo Subianto kalau memang benar-benar mau memajukan negara Indonesia. Ya, maka fokus dulu di dalam pemberantasan korupsi. Bukan hanya sekedar diungkap, tetapi tidak ada hukuman yang berat. Ya, kalau hanya sekedar diungkap, ya bisa saja dia menjalani hukumannya udah bebas. Maka ya dari apa yang telah dia curi itu bisa menghidupkannya sampai ya beberapa turunan. Nah, jadi kalau misalnya diambil satu tindakan yang tegas, maka ya kita dukung pemerintah sekarang. Oke, yang disampaikan Pak Mahfud adalah kebenaran. Jangan ditanggapi dengan arogan. Ya. Korupsi 300T, denda 1M. Bayar kerugian negara 210M.
300T dikurang 1M dikurang 210M masih untuk banyak koruptornya. Ya, memang benar teman-teman. Ya, ini tuh tidak masuk akal ya, kok dendanya seperti itu. Ya, bagusnya denda itu kalau dia korupsi 300 triliun, ya dendanya itu 500 triliun. Ah, baru itu namanya denda. Ya, kalau hal seperti ini itu bukan namanya denda. Nah, Assalamualaikum Pak, terima kasih Pak Mahfud, semoga sehat-sehat selalu. Iya Pak. Oke. Terus Pak Mahfud, MD berjuang keadilan masalah hukum di Indonesia. Ya memang ya masalah hukum ini di Indonesia itu adalah sesuatu hal yang harus dibenahi teman-teman. Karena ketika hukum tegak lurus pada tempatnya, maka ya semua hal-hal yang membelokkan itu bisa diluruskan. Nah, tapi masalahnya itu kalau ada sesuatu hal yang dianggap tidak sesuai dengan hukum, maka yang diubah itu bukan ya kebutuhan, tetapi yang diubah adalah hukum. Nah, itu yang menjadi permasalahannya. Jadi, ya kita mengharapkan kalau sudah ditetapkan hukum itu tidak boleh direvisi lagi, tidak boleh diubah lagi. Nah, jadi itu baru mantap. Artinya baru hukum itu tegak lurus pada tempatnya, ya. Habibur Rahman mirip Gibran, lihat matanya, itu pernyataan Mahfud MD. Benar. Ide gila maafin koruptor, bagaimana Habibur Rahman? Setuju asal Bapak senang. Oke, betul Pak Mahfud, semoga Allah melindungi Pak Mahfud, kebenaran akan memberantas kebatilan. Nah, Jos Gandos, Profesor Mahfud MD, Habibur Rahman tidak usah didengarkan omon-omonnya. Yang gak perlu gak didengarkan ya Habibur Rahman, gagal faham baru kena kritik, Mahfud MD sudah marah-marah. Nah, ini teman-teman masih banyak lagi komentar-komentar netizen dan silakan memberikan komentar Anda bagaimana mengenai Anda ya, apa yang Anda ketahui, keberhasilan apa yang diraih oleh Habibur Rahman sehingga dia mengatakan bahwa ya Mahfud MD orang gagal, dan tentu itu yang harus kita lihat apakah yang dilakukan oleh Habibur Rahman ini sehingga tokoh bangsa ini seorang Profesor Mahfud MD disebut sebagai orang gagal. Sampai jumpa di video berikutnya.